Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Prima Ramadhani dari kelas 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Pengertian: dampak sistem informatika merujuk pada segala pengaruh baik positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan dan penerapan sistem informatika dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintah, dan bisnis. A. Dampak sistem informasi pada jaringan publik dan privat. Sistem informasi berperan penting dalam mengelola data dan komunikasi, baik di sektor publik maupun privat. Berikut penjelasan mengenai jaringan publik dan privat. 1. Jaringan publik. Jaringan publik adalah jaringan yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan khusus. Biasanya digunakan secara umum oleh masyarakat luas. Contohnya adalah internet, jaringan wifi umum, atau situs web pemerintah. Jaringan ini bersifat terbuka sehingga rentan terhadap risiko keamanan seperti pencurian data atau serangan siber jika tidak dilindungi dengan baik. 2. Jaringan privat. Jaringan privat adalah jaringan yang digunakan secara terbatas oleh organisasi, perusahaan, atau individu tertentu dan tidak bisa diakses secara bebas oleh publik. Contohnya seperti jaringan internal kantor. Jaringan ini bersifat terbuka sehingga rentan terhadap risiko keamanan seperti pencurian data, serangan cyber jika tidak dilindungi dengan baik. 1. Dampak informasi pada jaringan publik. 1. Risiko keamanan tinggi. Informasi yang dikirim melalui jaringan publik rentan disadap sniffing oleh pihak tidak bertanggung jawab. 2. Pencurian data. Data pribadi seperti kata sandi, informasi penerbangan, atau identitas bisa dicuri. 3. Malware dan serangan siber. Pengguna bisa menjadi korban serangan seperti infeksi malware. 2. Dampak informasi pada jaringan privat. 1. Lebih aman. Informasi cenderung terlebih terlindungi karena dilindungi oleh firewall, enkripsi, dan kontrol akses. 2. Risiko internal. Ancaman bisa datang dari dalam jaringan seperti karyawan yang menyalahgunakan data. 3. Kontrol lebih besar. Administrator bisa memantau, membatasi, dan mengelola lalu lintas data secara efisien. Tujuan jaringan publik dan jaringan privat. 1. Tujuan pada jaringan publik. A. Akses informasi secara luas, memudahkan masyarakat mengakses internet di tempat umum. B. Konektivitas cepat dan fleksibel, digunakan untuk aktivitas ringan seperti browsing, komunikasi, atau navigasi. C. Meningkatkan layanan publik. Fasilitas publik seperti wifi gratis dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. 2. Tujuan pada jaringan privat. A. Keamanan informasi, menjaga kerahasiaan
dan integrasi data sensitif seperti data perusahaan atau pengguna. B. Kontrol dan pengelolaan data memungkinkan pengelola lalu lintas data dengan lebih efisien dan terstruktur. C. Produktivitas dan efisien kerja, mendukung sistem internal perusahaan, kolaborasi tim, dan akses data internal secara aman. Kesimpulan jaringan publik dan privat. Di jaringan publik, penyebaran informasi bisa berisiko tinggi dan berdampak negatif pada keamanan dan privasi. B. Infrastruktur teknologi informasi dalam jaringan publik. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras, komputer, server, perangkat lunak, jaringan, dan pusat data yang menjadi fondasi dari sistem informasi. Dampaknya di jaringan publik antara lain peningkatan akses dan layanan. Masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja dan dari mana saja, misalnya melalui aplikasi atau situs web. Contohnya, sistem informasi desa, aplikasi layanan kesehatan pemerintah. 2. Kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses informasi. 3. Keamanan infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi publik harus tahan terhadap serangan cyber, kegagalan sistem, dan bencana fisik seperti banjir atau kebakaran pusat data. Penjelasan tentang infrastruktur teknologi informasi secara rinci. 1. Perangkat keras hardware. Akses point, wifi hotspot, menyediakan akses nirkabel untuk pengguna di tempat umum seperti di kafe, bandara, taman. Router dan switch mengatur lalu lintas data dan menghubungkan perangkat ke internet. 2. Perangkat lunak software. Sistem operasi jaringan mengelola konektivitas dan akses perangkat. Aplikasi manajemen jaringan memantau pengguna, membatasi bandwidth, dan mencatat aktivitas. 3. Protokol dan standar jaringan. HTTPS atau HTTP untuk pertukaran data di web. DHCP memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat pengguna. NAT, Network Address Translation, pengelola alamat IP agar bisa digunakan bersama. 4. Koneksi internet. ISP, Internet Service Provider, menyediakan koneksi internet untuk area publik. Bandwidth berbagi digunakan bersama oleh banyak pengguna sehingga bisa lambat saat ramai.
Tujuan infrastruktur jaringan publik: A. Menyediakan akses internet mudah dan cepat bagi publik. B. Meningkatkan pelayanan publik dan kenyamanan pengguna. C. Mendorong inklusi digital di area umum. D. Mempermudah komunikasi, navigasi, dan pencarian informasi. Tantangan dalam pengelolaan infrastruktur jaringan publik. 1. Keamanan data pengguna rendah. Tantangan dalam pengelolaan infrastruktur jaringan publik. 1. Keamanan data pengguna rendah. 2. Pemakaian bandwidth berlebih. 3. Penyalahgunaan jaringan untuk aktivitas ilegal. 4. Sulit mengidentifikasi dan memblokir ancaman dengan cepat. 5. Pemeliharaan dan pengelolaan perangkat keras dan lunak. Kesimpulan: infrastruktur teknologi informasi dalam jaringan publik dibangun untuk memberikan akses mudah dan cepat ke internet bagi umum, tetapi memiliki kelemahan besar di sisi keamanan dan privasi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan bagi penyedia untuk terus memperbarui sistem keamanan dan kebijakan penggunaan. Sekian dari presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.